Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salamanda Reza, saya dari Universitas Kristen Indonesia, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pada bab pertama, dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok. Pada pasal pertama, ayat 1, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat 2, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional. Ayat ketiga, hubungan antar bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Ayat keempat, dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Ayat kelima, dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Ayat keenam, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal ini. Pada pasal kedua ayat pertama, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ayat kedua, hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk A. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. B. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ayat ketiga, wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ayat keempat, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan sosial menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pasal 3, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 4 ayat 1, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Ayat kedua, hak-hak atas tanah dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas perundang-undangan ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. Ayat ketiga, selain hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Pasal 5, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan memindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 6, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7, untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 8, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan hak kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal 9 ayat 1, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2. Pasal 9 ayat 2, tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarga.
Pasal 10 ayat 1. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara kekerasan. Ayat 2. Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Ayat 3. Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. Pasal 11 ayat 1. Hubungan hukum antar orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Ayat 2. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hubungan golongan rakyat di mana tidak perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomis lemah. Pasal 12 ayat 1. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Ayat 2. Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria. Pasal 13 ayat 1. Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai dimaksud dalam pasal 23 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Ayat 2. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ayat ketiga. Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Ayat keempat. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan menjamin sosial termasuk bidang perburuan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Pasal 14 ayat 1. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2, serta pasal 10 ayat 1 dan 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya. A. Ada untuk keperluan negara. B. Untuk keperluan pribadi, peribadatan, dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan Maha Esa. C. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan. D. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu. E. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Ayat kedua ada berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan. Pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Ayat 3. Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dari Presiden, daerah tingkat 2 dari Gubernur atau Kepala Daerah yang bersangkutan, dan daerah 3 dari Bupati atau Wali Kota atau Kepala Daerah yang bersangkutan. Pasal 15. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya, serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap orang. Badan hukum dan instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Bab 2 ada hak atas tanah, air, dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum. Pasal 16 ayat 1. Hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah A. Hak milik, B. Hak guna usaha, C. Hak guna bangunan, D. Hak pakai, E. Hak sewa, F. Hak membuka tanah, G. Pemungutan sehutan, H. Hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut itu akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Ayat kedua. Hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah A. Hak guna air, B. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, C. Hak guna ruang angkasa. Pasal 17 ayat 1. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 satu keluarga atau badan hukum. Ayat 2. Penetapan batas maksimum tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. Ayat 3.
Ayat 3, tanah merupakan kelebihan dari batas maksimum, termasuk dalam ayat 2. Pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat membutuhkan menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah. Ayat 4, tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1. Pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Pasal 18, untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Bagian 2, pendaftaran tanah. Pasal 19 ayat 1, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat kedua, pendaftaran tersebut dalam ayat pertama pasal ini meliputi A. Pengukuran, perpetakan, dan pengukuran tanah. B. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembukti yang kuat. Ayat ketiga, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan lingkungan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Ayat keempat, dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Bagian 3, hak milik. Pasal 20 ayat 1, hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Ayat kedua, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21 ayat 1, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ayat kedua, oleh pemerintah ditetapkan peraturan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Ayat ketiga, orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak pihak lain yang membaraninya tetap berlangsung. Ayat 4, selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. Pasal 22 ayat 1, terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat kedua, selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini hak milik terjadi karena A. Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat ditetapkan dengan peraturan pemerintah. B. Ketentuan undang-undang. Pasal 23 ayat 1, hak milik. Demikian pula setiap peralihan, hapusan, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat kedua, pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Pasal 24, penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 25, hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 26 ayat 1, jual beli, penukaran, pengibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2, setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga negara di samping warga negara Indonesia mempunyai warga negara asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membaraninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27, hak milik hapus bila A. tanahnya jatuh kepada negara. 1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. 3. Karena ditelantarkan. 4. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 B. Tanahnya musnah. Bagian 4, hak guna usaha. Pasal 28 ayat 1, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara
dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Ayat kedua, hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Ayat ketiga, hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29 ayat 1, hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Ayat kedua, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Ayat ketiga, atas permintaan pemegangan hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Pasal 30 ayat 1, yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah A. warga negara Indonesia, B. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2, orang atau badan hukum mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 31, hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Pasal 32 ayat 1, hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 19. Ayat 2, pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktu berakhir. Pasal 33, hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dimenuhi hak tanggungan. Pasal 34, hak guna usaha hapus karena A. jangka waktu berakhir, B. dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, C. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, D. dicabut untuk kepentingan umum, E. ditelantarkan, F. tanah yang musnah, G. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Bagian 5, hak guna bangunan. Pasal 30 ayat 1, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Ayat 2, atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Ayat 3, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Pasal 36 ayat 1, yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah A. warga negara Indonesia, B. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pasal 37, hak guna bangunan terjadi karena A. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah, B. mengenai hak milik karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Pasal 38 ayat 1, hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya. Demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimasukkan dalam pasal 19. Ayat 2, pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 39, hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 40, hak guna bangunan hapus karena A. jangka waktu berakhir, B. dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, C. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, D. dicabut untuk kepentingan umum, E. ditelantarkan, F. tanah yang musnah, G. ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Bagian 4, hak pakai. Pasal 41 ayat 1, hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
yang berwenang dan kewajiban yang ditentukan dalam pemutusan pemberiannya oleh pejabat dan yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Ayat kedua, hak pakai dapat diberikan asal menjangka waktu tertentu atau selama tanah dipergunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. B. Dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pasal 42 yang dapat mempunyai hak pakai ialah warga negara Indonesia. B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. C. Badan hukum mendirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 43 ayat 1, sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Ayat 2, hak pakai atas hak milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Bagian 7, hak sewa untuk bangunan. Pasal 44 ayat 1, seorang atau badan hukum punya hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan baik kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Ayat 2, pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu. B. Sebelum atau sesudah tanah dipergunakan. Ayat 3, perjanjian sewa tanah yang dimasukkan dalam pasal tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 45 yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah warga Indonesia. B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. C. Badan hukum mendirikan menurut hukum Indonesia. D. Badan hukum asing mempunyai perwakilan di Indonesia. Bagian 8, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pasal 46 ayat 1, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2, dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh oleh hak milik atas tanah itu. Bagian 9, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. Pasal 47 ayat 1, hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Ayat 2, hak guna itu serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 10, hak guna ruang angkasa. Pasal 48 ayat 1, hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkannya kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Ayat 2, hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 11, hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pasal 49 ayat 1, hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Ayat 2, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Ayat 3, perwakilan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 12, ketentuan-ketentuan lain. Pasal 50 ayat 1, ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Ayat kedua, ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 51, hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang. Bab 3, ketentuan pidana. Pasal 52 ayat 1, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 10.000. Ayat kedua, peraturan pemerintah dan peraturan perundangannya dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3, dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 10.000. 3. Ayat 3, tindak pidana dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran. Bab 4, ketentuan peralihan.
Pasal 53 ayat 1 hak yang sifatnya sementara sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf hak ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Ayat 2 ketentuan dalam pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Pasal 54 berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26. Maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1. Pasal 55 ayat 1 hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Ayat kedua, hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana. Pasal 56 selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 berbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 57 selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 berbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan krediverban tersebut dalam S1908-542 sebagian telah diubah dengan S1937-190. Pasal 58 selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu. Kedua, ketentuan-ketentuan konversi pasal 1 ayat 1 hak agendum atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik kecuali jika tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Ayat kedua, hak agendum kepunyaan pemerintah negara asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan gedung kedutaan sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang akan berlangsung selama tanah yang dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas. Ayat ketiga, hak agendum kepunyaan orang asing. Seorang warga negara yang di samping warga negara Indonesia mempunyai warga negara asing dan badan-badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak dimulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dalam jangka waktu 20 tahun. Ayat keempat, jika hak agendum tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak obstal atau hak erpak, maka hak obstal dan hak erpak itu sejak mulai berlaku undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak obstal atau hak erpak tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun. Ayat kelima, jika hak agendum tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak obstal atau hak erpak, maka hubungan antara yang punya hak agendum tersebut dan pemegang hak obstal atau hak erpak selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Ayat ke-6, hak-hak hipotek, survitude, fruitgarbreak, dan hak-hak lain yang membebani hak agendum tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat 1 dan ayat 3 pasal ini. Sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut undang-undang ini.
Pasal 2 ayat 1. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agraris eigendom, milik yayasan, anderbeni, hak atas druwe desa, peseni, Grand Sultan, Landarij, Bechtrecht, Altrit Duren, Erpak, hak usaha, bekas tanah partikular, dan hak-hak lain dengan nama apapun yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1 kecuali jika tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21. Ayat kedua. Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna usaha atau guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Pasal 3 ayat pertama, hak erpak untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erpak tersebut tetapi selama-lamanya 20 tahun. Ayat kedua, hak erpak untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria. Pasal 4 ayat 1. Pemegang konsesi dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak dimulainya berlakunya undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha. Ayat kedua, jika sudah jangka waktu tersebut lampau, permintaan itu tidak dapat diajukan, maka konsesi dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktu, tetapi paling lama 5 tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. Ayat ketiga, jika pemegang konsesi atau sewa mengajukan permintaan termasuk dalam ayat 1 pasal ini, tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka konsesi atau sewa itu berlangsung terus-menerus selama sisa waktunya, tetapi paling lama 5 tahun, sesudah itu berakhirnya dengan sendirinya. Pasal 5 hak obstal atau hak erpak untuk perumahan yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan dalam pasal 35.1 yang berlangsung selama sisa waktu hak obstal atau hak erpak tersebut tetapi selama-lamanya 20 tahun. Pasal 6 hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak Frog Gebrick, Grand Controller, Brickland, Genggam Brunswick, Anggaduh, Bangkok, Lungguh, Pituas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 8 ayat 1 pasal 7 ayat 1 hak gogolan, pakulan, dan sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat 1. Ayat 2 hak gogolan, pakulan, atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini.
Ayat 3, jika ada keraguan-raguan apakah sesuatu hak anggaran, pekulen, dan sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria lah yang memutuskan. Pasal 8 ayat 1, terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal 1 ayat 3 dan pasal 4, pasal 2 ayat 2 dan pasal 5 berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Pasal 9, hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Ketiga, perubahan susunan pemerintah desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur sendiri. Keempat, hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada warga negara. B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kelima, undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Pelembaran Negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Itulah pemaparan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.